Shalom buat kita semuanya. Minggu kedua bulan Maret dan hari ini saudara, saya percaya setiap kita datang dengan penuh kerinduan. Amin. Ada satu cerita yang sekian lama pernah disampaikan oleh Bapak Gembala, cerita ilustrasi tentang seorang petani yang mencari monyet yang udah merusak ladangnya. Ladangnya dirusak, hasilnya habis, dan monyet ini susah ditangkap. Dan kemudian petani ini berusaha mencari jalan gimana caranya monyet yang merusak ladangnya bisa ditangkap. Sampai akhirnya dia ngerti kesukaannya monyet itu kacang. Petani ini kasih kacang kepada monyet itu, dan ternyata kacangnya nggak dikasih begitu aja, tapi ditaruh di dalam sebuah kelapa yang udah dibolongin. Dan kemudian ditaruh di dalamnya kacang, dan monyet ini tahu banget itu kacang yang dia sukai. Apa yang terjadi kemudian? Monyet ini masukin tangannya dan dia berusaha mengambil kacang itu. Tapi apa yang terjadi saudara? Waktu tangannya terus menggenggam kacang kesukaannya, monyet ini gak bisa melepaskan tangannya dari buah kelapa yang berat ternyata isinya, dan itu menghalangi dia. Sampai akhirnya saudara, dalam ilustrasi ini petani ini bisa memukuli monyet itu karena monyet ini gak mau lepasin genggaman tangannya dari umpan sang petani. Dan akhirnya monyet itu binasa. Awal firman Tuhan ini, cerita ini mengantarkan saudara dan saya bahwa dunia ini, si jahat itu tahu apa yang engkau dan saya sukai. Dan dia akan berusaha kasih umpan supaya waktu kita gak bisa lepaskan genggaman tangan kita dari apa yang jadi umpan setan, kita akan mudah dibinasakan. Saya mau bicara saudara dari firman Tuhan, banyak kita gak sadar. Kita sedang memasuki waktu-waktu yang terakhir di muka bumi ini. Waktu-waktu yang terakhir. Nggak urusan berapa puluh tahun atau berapa tahun lagi. Tetapi tahukah engkau, dunia semakin jahat. Dan kita harusnya menjadi seorang yang makin limpah kasihnya untuk mempengaruhi dunia ini. Tapi banyak umpan setan yang diberikan, yang kita genggam, yang nggak kita lepaskan, itu akan membuat kita dibinasakan oleh si jahat. Katakan umpan dari dunia. Mari kita baca Matius 13 ayat 44 sampai 46. Ada bagian firman beberapa yang saya dengar tentang kita men-set frame kita, masa depan kita. Ada banyak orang mau kenal Tuhan, tapi untuk dibatasi orang susah karena itu ego, itu privasinya. Dan di sini kita akan belajar tentang yang namanya pertukaran yang Tuhan mau. Mari kita bangkit berdiri, Matius 13 ayat 44 sampai 46. Haleluya. Wanita ayat 44, pria ayat 45 dan 46 kita baca sama-sama. Wanita terlebih dahulu 2 ya. Hal kerajaan seumpama harta yang terpendam, yang ditemukan orang, oleh sebab pergilah ia menjual seluruh miliknya. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Sama-sama 2 ya. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Haleluya, silahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita udah baca tentang seorang yang menggali dan menemukan harta terpendam di sebuah ladang. Dan karena yang dia lihat harta yang terpendam itu mahal harganya, dia bersedia menjual seluruh miliknya. Katakan menjual seluruh miliknya. Dan dia membeli ladang itu. Dan kemudian ada seorang pedagang mutiara. Dia nemukan mutiara. Dan dia tahu nilai mutiara itu. Katakan dia tahu nilai mutiara itu. Dia jual seluruh miliknya dan kemudian dia beli itu. Tidak semua hal tentang kerajaan sorga itu bisa dipahami semua orang.
Enggak semua hal kerajaan sorga bisa dipahami semua orang. Makanya sedikit orang yang mau menjual semuanya. Ini bicara mengorbankan, membuat dirinya berbalik dari jalannya yang lalu karena dia melihat berharga atau tidaknya yang dia temukan. Kalau yang menggali ini melihat harta itu tidak berharga, dia nggak mau jual harta semua miliknya, betul nggak? Hal kerajaan sorga nggak semua orang paham. Makanya nggak semua orang mau bertekun, nggak semua orang mau dibatasi, nggak semua orang mau bertekun menjaga mesbahnya, karena itu butuh pengorbanan. Karena nggak semua orang lihat menjaga mesbah itu berharga. Orang mau bangun pagi panggil nama Tuhan, dia akan pikir Tuhan selalu kompromi, Tuhan selalu ampuni, Tuhan selalu maafin, Tuhan selalu mengampuni, tapi setan akan terus mengejar kita. Yang pertama, nggak semua hal kerajaan sorga bisa dipahami semua orang. Yang kedua, Tuhan nggak pernah menyatakan hal kerajaan sorga itu seperti orang yang menemukan bongkahan emas. Nggak. Selalu ada nilai misteri, ada rahasia di dalamnya. Dan rahasia itu akan dibuka kepada orang yang bersedia membuka perbendaharaan hatinya. Katakan amin. Orang yang menggali ladang, dia lihat harta terpendam. Pedagang mutiara yang menemukan mutiara, orang yang membuka perbendaharaan hatinya. Kalau engkau membuka perbendaharaan hatimu, engkau akan lihat penderitaan ini akan membawa aku kepada kemuliaan. Selalu pertarungannya di tempat engkau dan saya sendiri. Saudara, orang yang membeli ladang itu, menjual harta miliknya, dia ngalami namanya kehilangan. Dan gak selalu hasilnya seperti yang dia bayangkan. Saya membayangkan saudara, orang yang menjual segala miliknya, membeli ladang itu, dia gak serta-merta dapat cuan, katakan dapat cuan. Kalau engkau ikut Tuhan hanya ngomong keuntungan, kesuksesan. Banyak orang pikir ikut Tuhan selalu ditambahkannya nomor satu. Padahal firman Tuhan bilang begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru ditambahkan, tapi kita nggak mau cari kayak orang, kita nggak mau cari kayak pedagang mutiara, kita nggak mau gali seperti orang yang menggali harta terpendam, tapi kita selalu berpikir dia tambahkan sama kita. Masih harus digali, masih harus ada upaya, butuh waktu untuk dia dapat harta terpendam. Fokus kita tahun ini menghasilkan buah, amin. Firman Tuhan bilang gini, buahnya harus manis, buahnya harus tetap. Apakah Tuhan gak tahu pertandingan saudara dan saya? Sangat tahu. Bukankah pohon ara bisa berbuah di segala musim? Haleluya. Di tempat yang rendah dan di tempat yang tinggi, di situasi yang gersang dan di situasi yang lembab, dia bisa berbuah. Katakan amin. Sama-sama katakan, saya selalu bisa menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Tuhan mau menyampaikan saudara, dasar yang gak bisa diabaikan di dunia rohani. Kita harus tahu bahwa ada yang perlu kita korbankan. Ada yang perlu kita tukar untuk yang namanya yang mulia yang dari dia. Katakan amin. Dan pertukaran ini harus dilakukan dengan kerelaan, kesadaran. Sang pedagang mutiara tidak pernah dihipnotis untuk jual hartanya. Pedagang mutiara dia bisa ngitung mungkin harga mutiara yang didapat. Tapi tahukah engkau saudara yang dikasih Tuhan, dia perlu upaya cari pembeli mutiara. Dan dia punya kompetitor, benar nggak? Tapi karena apa yang dilihat, apa yang dipercayai, membuat sang pedagang mutiara rela menjual segala miliknya. Saudara, kita harus tahu apa yang harus dan perlu kita korbankan. Karena disitulah nilai tukarnya. Katakan nilai tukar.
nilai tukar dengan keikhlasan, nilai tukar dengan kerelaan. Saudara, nilai tukarnya mungkin gak sama saudara dan saya. Ada yang nilai tukarnya hobinya, ada yang nilai tukarnya waktunya. Tapi saya mau sampaikan beberapa catatan firman Tuhan. Daud menukar yang mulia itu dengan yang namanya kehormatan. Katakan haleluya. Kemuliaan manusiawinya Daud tukar. Makanya dia rela, saudara. Waktu tabut dipindahkan, waktu tabut diangkat, dia rela menghinakan dirinya. Dia melompat-lompat. Buat orang itu sesuatu yang gak make sense. Betul gak? Gak perlu segitunya memuji Tuhan. Makanya saudara, kalau di gereja ada orang yang memuji Tuhan asal-asalan, ada orang yang memuji Tuhan gegap gempita, engkau akan terima perjumpaanmu masing-masing. Betul gak? Mau engkau push orang, dia akan tetap dengan apa yang dilihat berharga atau enggak. Kalau engkau lihat berharga, engkau akan upayakan. Katakan amin. Yang berharga itu bayarannya enggak murah. Bilang kanan kiri, bayarannya enggak murah. Saya melihat dan saya renungkan saudara. Banyak kita sekian tahun jadi anak Tuhan, tapi pemahaman kita tentang Tuhan terlalu recehan. Saya tidak bilang harus dalam, enggak. Tapi kalau engkau bersekutu dengan Tuhan, memang akan dalam. Memang akan dalam. Dan itu bukan dari teori, bukan dari ucapan, tapi dari buah hidupmu. Orang akan lihat kedalamanmu dengan Tuhan. Enggak semua orang bisa pandai bicara, tapi semua orang bisa mengekspresikan kasih Tuhan. Daud menukar dengan kemuliaan. Hari ini saya mau berkata begini, apakah engkau sedang menemukan firman itu mutiara buat hidupmu? Apakah engkau sedang menemukan ketika engkau bersekutu pribadi, engkau mendapatkan harta yang terpendam. Engkau rela di tengah letihmu, engkau cari Tuhan. Engkau rela walaupun kau bukan pelayan Tuhan, kau sadar aku tuh perlu engkau Tuhan. Terlalu mahal, terlalu mulia, aku bisa bersekutu dengan engkau. Terlalu berharga Tuhan kalau aku lewatkan kunjunganmu buat hidupku. Paulus menukar saudara yang mulia itu bukan dengan dosanya semata-mata. Filipi 3 berkata, aku melupakan yang di belakangku. Apa yang di belakang Paulus? Bukan jahat semata-mata, tapi ada yang namanya reputasi agamawi. Saya beberapa kali punya banyak waktu saya ketika kedukaan. Saya putar gak mau yang sedih-sedih. Saya tonton film Rapture pengangkatan. Kenapa? Aku harus sadar. Aku gak bisa larut dalam duka cita. Hidup ini pertandingan. Saya lihat, ya Tuhan, ada orang-orang yang tertinggal. Saudara punya banyak fasilitas di tanganmu. Engkau mau pakai untuk menguatkan imanmu, atau engkau pakai untuk membuat hidupmu sia-sia? Saya tonton berkali-kali film Rapture. Sampai mau tidur saya tonton film pengangkatan. Dan saya bilang, Tuhan, kami nih orang-orang yang melayani harus terus disadarkan. Akan tiba waktunya. Akan tiba masanya. Dipisahkan semua. Apa yang Paulus lakukan saudara? Dia gak bicara cuma dosa. Coba lihat Filipi 3 ayat 13. Kalau engkau dan saya mau berbuah, ada nilai tukar yang harus kita lakukan. Katakan amin. Jangan lihat Tuhan itu terlalu murahan. Seolah-olah waktu kita berkubang dengan dosa, dia selalu oke dengan kita. Saya lihat ada orang-orang ya yang lagi berbaris, ada film-film yang saya lagi berbaris, dipanggil. Kirain dia masuk sorga, suruh sebelah kiri dia neraka. Aduh Tuhan, saya bayangin, aduh Tuhan aku gak mau yang kayak gitu. Ada cerita lagi yang lucu kan, dipanggil lah, poltak, dia masuk gitu kan. Apa pekerjaanmu?
Aku marlapo Tuhan, malaikat katanya. Oh, kau marlapo suka bikin orang mabuk, masuk neraka. Suka bikin orang mabuk kau, katanya gitu. Si Poltak ya. Nggak tahu Nainggolan mungkin dia marganya itu. Bukan. Yang kedua, namanya Sujarwo. Sujarwo ditanya, apa pekerjaanmu? Aku bisnismen. Aku jujur dalam pekerjaan. Terus katanya, aku melayani di gereja jadi WL. Sujarwo. Kata malaikat, kau di sebelah kiri. Ih, kenapa malaikat? Aku rajin kasih persembahan. Tapi kau suka nilep naik-naikin harga kau di bisnismu. Emang kalian pikir Tuhan tuh matanya kelilipan waktu lihat kita begitu? Emang dikira kebenaran itu dikompromikan dan bilang, nggak apa-apalah dia jahat-jahat dikit. Nggak ada jahat-jahat dikit. Colek kanan kiri bilang, nggak ada jahat-jahat dikit. Nilai di kerajaan sorga tuh jelas. Katakan jelas, amin. Sujarwo kemana? Ke kiri. Terus datang satu orang. Namanya Rafael. Wih, keren. Maaf ya kalau contohnya laki-laki semua ya. Karena biasanya kalau laki-lakinya bertobat seisi rumahnya selamat itu. Karena kalau perempuan banyakkan air mata kadang kan. Jadi kalau ya. Jadi kalau kalian laki-laki bertobat, seisi dunia ini punya peluang gede diselamatkan. Dipanggillah si Rafael. Rafael gitu. Apa pekerjaan? Aku pendeta. Aku menginjil. KKR aku beberapa kali. Dan aku udah pernah menyembuhkan orang sakit. Dia bilang, oh gitu ya. Terus dia bilang, oh gitu bagus kau ya gitu. Lulusan aku udah S2. Semua udah master. Aku lagi mau ngambil profesor katanya. Oh bagus katanya. Terus kau ke sebelah kiri. Ih, kenapa ke sebelah kiri? Aku kan pendeta. Sementara si yang lain itu ada jemaatnya yang masuk surga dia lihat. Terus dia bilang gini, nggak bisa kau masuk kiri. Kenapa? Karena kau selalu bikin jemaat ngantuk kalau kau khotbah. Masuk neraka dia. Yang terakhir datanglah satu. Namanya siapa kita bikin biar nggak salah ya? Nah, namanya siapa? Oh jangan Peter, ada pendetanya. Nanti dia lihat YouTube kita diomelin. Namanya siapa sih ya? Si Rudut. Nggak ada nama Rudut, biasanya Ruhut, ini Rudut. Datang si Rudut, dia masuklah. Dia nggak ada sopan santunnya masuk ke situ. Dia datang dengan gayanya, terus dia bilang, halo malaikat, cuma dia yang berani negur malaikat. Yang lain deg-degan, terus ditanya, apalah kerjaanmu? Aku supir busnya aku, katanya. Oh gitu. Tiap hari kau narik? Ya adalah libur-liburku seminggu 2-3 kali, katanya. Oke, kau masuk ke kanan, katanya. Kagetlah pendeta itu kan. Kenapa sih Rudun ini masuk surga, aku masuk neraka? Tahu gak dia bilang? Karena kau selalu kalau kau bawa mobil itu, semua orang jadi berdoa. Dia selalu ngebut dan semua orang selalu ketakutan setiap si Rudut itu bawa mobil. Hidupmu bikin orang ketemu Tuhan, kau masuk sorga. Saudara kayak seneng ya gitu. Oh berarti aku si Rudut lah. Tuhan tuh ngelihat loh semuanya. Katakan amin. Coba lihat Filipi 3 ayat 13. Ketawa-ketawa lu, ujian datang lu, habis lu. Kadang-kadang ya di ruang doa tuh, kalau doain jemaat itu kayak film, ngeri-ngeri sedap agak lain, nah itulah. Coba lihat, kita bangkit berdiri ya, udah ketawa tadi kan. Jadi kalau hidup kita nih, suka bikin orang yang ngelus dada dan bilang, ya ampun gitu banget sih dia. Udah tahu kau tempatmu di mana. Betul nggak? Tiap ada kita orang ngebatin. Gini banget hidupnya. Tiap kita datang berkunjung ke rumahnya orang berkeluh kesah. Udah. Si Rudut lain lagi dia. Katakan haleluya. Dan saya bertobat. Saya nggak mau bikin saudara ngantuk. Takutku aku disuruh ke sebelah kiri. Jadi gimana caranya kalau saudara udah mulai ngantuk, aku harus bikin saudara melek.
Katakan haleluya. Dan tolonglah kalaupun ngantuk bikinlah melek mata ya kan. Supaya hamba Tuhan ini masuk sorga. Filipi 3 ayat 13. Coba baca ayat firman Tuhan ini sama-sama. Filipi 3 ayat 13. 2 ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, Paulus bukan orang yang berdosa, yang jahat habis-habisan. Tapi apa yang dia lupakan? Reputasi agamawi. Gelar. Pencapaian kita. Tahukah engkau, saudara, surat ini diberikan bukan kepada orang Kristen baru. Tapi kepada kita yang udah karatan di gereja. Katakan haleluya. Orang yang udah melayani. Orang yang dari muda udah di dalam Kristus. Tapi belum menghasilkan buah. Surat ini ditujukan saudara. Kepada siapa? Kepada orang Kristen yang kalau mau ditanya gini. Betulan gak mau tumbuh? Betulan gak mau dewasa? Betulan gak mau nerima mahkota? Tahukah engkau? Paulus nih ngupayain supaya gak kehilangan panggilan Kristus. Ada firman yang mencatat saudara, kisah Demas. Demas rekan sekerjanya Paulus. Tapi Demas mencintai dunia. Kalau engkau dan saya gak mau nuker yang di hatimu firman bicara, engkau akan kehilangan Tuhanmu. Betul kan? Paulus bilang gini, Demas sudah mencintai dunia ini. Padahal di ayat sebelumnya ada dicatat dari rekan sekerjaku Demas. Kalau engkau udah jadi WL, singer, dan kehidupan rohanimu rasanya stuck, ada yang salah sama kita. Kita udah gak lihat mutiara lagi. Kita lihat itu cuma reputasi. Kita disebut pelayan Tuhan. Tapi dia akan tanya, kapan nak engkau melayani aku? Tadi saya udah kasih contoh. Daud, Paulus. Yang ketiga saya mau kasih contoh. Namanya Petrus. Apa yang Petrus tukar sih? Waktu dia ketemu Yesus, dia meninggalkan segala sesuatu. Katakan sama-sama, segala sesuatu. Perahunya itu bicara bisnisnya loh. Perahunya tuh bicara kenyamanan dia loh. Dia tinggalin. Dan Yesus gak pernah janjiin dikasih PK berapa loh dia. Benar gak? Yesus gak bilang begini, kalau kau ikut aku, tenang aja. Makan istrimu, dia punya istri. Karena ada kisah, dia berdoa untuk mertuanya. Mertua Petrus. Dia gak bilang gini, tenang aja. Rumah tanggamu aku yang jamin. Gak ada. Saudara, dia meninggalkan segala sesuatu. Katakan meninggalkan segala sesuatu. Saya gak bilang semua kita harus ninggalin kerjaanmu. Makanya gak bisa kita ambil semuanya itu buat kita. Waktu engkau membuka perbenaran hatimu, Roh Kudus ngomong di hatimu, yang ini nak. Yang ini nak, yang ini nak, hidupmu yang sembarangan, waktumu yang kau habiskan sia-sia, yang cuma ngejar mimpimu, cita-citamu, nilaimu, kerjaanmu, uang makanmu, di mana Tuhannya? Tiap hari kita datang, Tuhan tolong iniku, di mana Tuhannya? Seringkali dia jadi jongos buat kita. Nyembah aja gak tahan lama, mintanya lebih lama loh. Colek kanan kiri, semoga kita gak gitu ya gitu. Nyembah Tuhannya sambil mandi. Haleluya, haleluya. Terus kita bilang, udah saat teduh, udah sambil mandi. Kan Tuhan kita bisa sembah di segala waktu. No. Jangan mau saudara diblurkan pemahamanmu yang benar oleh dunia ini. Itu kita gak lihat mutiara. Gak usah baca firman lah, hidupku lebih baik. Tuh si Onu tuh, kakak tuh. Ceritanya baca firman, hidupnya gitu-gitu aja.
Banyak orang ya selalu suka yang namanya ditambahkan. Ditambahkan. Tahukah engkau adik-adik pelajar, ada yang namanya kehilangan segala sesuatu. Tapi kita makin kenal Tuhan, kau akan tahu kok. Dia minta Ishak dari Abraham, tapi dia gak pernah ambil loh. Benar gak? Dia gak pernah ambil. Waktu engkau serahkan cita-citamu, dia gak pernah ambil cita-citamu. Dia selalu pengen melihat ketulus ikhlasan kita. Apakah saudara dan saya bisa dipercaya? Kapan kita bisa dipercaya? Waktu engkau kehilangan dan hatimu gak pahit. Waktu engkau berkorban lebih dari orang dan hatimu tetap penuh sukacita. Waktu engkau berjalan lebih jauh, orang lain santai-santai seperti khotbahnya Pak Pendeta kemarin. Orang yang gak ikut perang dapat hasil jarahan. Banyak orang pengen yang gak ikut perang itu. Itu mental saudara. Kan kita yang gak ikut perang juga kebagian jarahan. Jangan ingin yang kayak gitu. Kau harus bilang, Tuhan aku gak boleh. Kalau yang tua perang, apalagi aku yang masih muda. Dunia ini saudara, kalau engkau gak melekat, engkau gak akan punya kekuatan menggali harta yang terpendam. Haleluya. Maukah engkau kehilangan segala sesuatu? Tuhan yang tahu segala sesuatunya saya beda dengan segala sesuatu ya Bapak Ibu. Katakan amin. Kita punya pertandingan masing-masing. Buat orang tertentu saudara, kita gak bisa sembarangan. Engkau yang kepala rumah tangga, tiba-tiba engkau bilang, aku mau kayak Petrus. Aku gak kerja. Uang engkau aja empot-empotan doamu. Betul gak? Tiba-tiba besok di Pasutri, kami mau full time. Yang deg-degan itu gembalanya. Koordinator Pasutri lah yang tiba-tiba sesuai yang kakak sampaikan. Kami mau full time. Lu bukan mau full time, lu males. Pak full time ngapain? Di rumah aja. Wah gak full time aja males, apalagi full time. Karena godaannya full time itu kemalasan saudara. Katakan haleluya. Petrus tuh ninggalin perahu itu namanya kenyamanan. Gak jelas. Tapi buat kita gak boleh sembarangan. Saudara. Oh aku mau kayak gini. Saya selalu bilang gini, keputusan yang terbaik adalah waktu engkau dan saya dalam ketenangan. Dan gak boleh langsung buru-buru hadapkan kepada Tuhan. Terus Tuhan kasih unjuk, Tuhan kasih tahu, Tuhan tolong aku. Bicara lewat khotbah kek, lewat orang yang datang sama kita kek, lewat apa, dan hatimu bilang, ini nih maksudnya. Gak bisa saudara tiba-tiba, ya kayak tadi itu. Saya agak takut sih, agak ngeri-ngeri sedap ini. Tiba-tiba saudara bilang mau full time. Tapi doanya kedodoran, aduh ngeri itu. Katakan gak boleh sembarangan. Semua kita nih punya nilai tukar. Waktu saya khotbah begini, di hati Bapak Ibu, saudara, adik-adik, kau tahu kok nilai tukar mau apa. Kuota yang kau punya adik-adik pelajar, kau gunakan buat apa? Kau tukarkah itu untuk sesuatu yang kekal, yang mulia, atau sibuk sesuatu yang membuat hidupmu sia-sia? Anak remaja katakan amin. Benar anak-anak pelajar, jangan bilang, aku gak ngerti apa-apa. Saya suka bilang begini, waktu engkau pelajar, engkau juga mengalami kasih Tuhan kan? Buat orang lain, ukuran nilai tukarnya waktu. Waktunya yang diminta Tuhan. Buat orang tertentu, nilai tukarnya yang namanya hubungan. Namanya hubungan tuh gini loh, mau dirugiin untuk hubungan. Banyak kita hubungan maunya untung, maunya dapat, maunya dibayarin. Aku gak marah loh ini. Beneran aku gak marah. Gak. Udah lewat itu. Nyontung. Kami punya saudara sampai digelari opung untung. Karena selalu mau untung. Saya mau bilang gini, untuk hubungan saudara, butuh berkorban. Untuk hubungan itu rela dimanfaatin. Saya mau kasih tahu. Untuk hubungan, rela nih waktu istirahat harus ngunjungi orang. Itu untuk hubungan. Kalau untuk hubungan kau gak bela, sebenarnya hubunganmu tipis. Hanya di permukaan. Hubungan itu membuat engkau merasa memiliki.
Hubungan itu kalau engkau ingin hubunganmu dengan keluargamu baik, nggak cukup dengan doa. Karena banyak orang kalau ngomong doa-doa, sebenarnya dia nggak doa beneran. Kalau orang yang doa beneran, dia ketemu kasih Tuhan. Betulan. Kita nggak jadi orang yang terlalu agamawi di lidah bibir kita. Kalau nilai tukarnya hubungan, engkau harus bersedia. Waktu istirahatmu engkau kunjungi orang. Uang makanmu engkau bisa tolong orang itu karena dia berharga buatmu. Dan kau tahu, apa yang kau lakukan nggak pernah hilang di pemandangan Tuhan. Nggak pernah hilang. Apakah nilai tukarmu hari ini hubungan? Banyak orang nunggu ditanya. Padahal engkau harus tanya orang lain. Hubungan itu yang akan membuat engkau punya kasih yang melimpah, yang bisa engkau bagi. Yang bisa engkau bagi. Saya berdoa, saudara. Kalau nilai tukar ini engkau dan saya jalani, itu seperti tanah yang dicangkul, makin gembur. Itu seperti pupuk yang menyuburkan tanah rohani kita. Katakan amin. Saya selalu bilang dalam seminggu, siapa yang sudah engkau berkati? Gak selalu berkat uang. Siapa yang sudah engkau doakan? Bahkan kalau engkau udah pelayan Tuhan setiap hari, engkau gak bisa datang, tapi doamu sampai buat orang lain. Kalau buat keluarga aja enggak, apalagi buat orang lain. Apa nilai tukarmu? Waktu, hubungan. Ada orang bilang gini, gimana ya kak? Aku udah bantuin terus. Keluargaku satu hari dia telepon saya hari Minggu. Gimana ya katanya? Udah buru-buru mau gereja. Udah ngebiayain ini itu. Terus minta ongkos buat ke gereja. Kakaknya Pak adiknya lagi tuh minta ongkos buat ke gereja. Dia bilang saya, gimana ya kak? Terus saya bilang, apa susahnya kau kasih itu? Kalau kakak minta kau kasih kan? Iyalah kan lain. Gak bisa begitu saya bilang. Itu keluargamu. Iya tapi aku ngerasa dimanfaatin. Yes, memang kau harus bermanfaat. Biarlah kalau yang mendengar bilang, oh gue manfaatin dia. Biarkan CCTV surga terbuka. Katakan amin. Saya bilang, apa susahnya kau kasih? Kirim sekarang. Dia bilang, aku sih udah tahu nih. Kau nanya kakak, pasti jawabnya, lu udah tahu kenapa nanya? Saya bilang, kalau ada hamba Tuhan dari luar kota datang pelayanan di gerejamu, kau berkati. Betul gak? Tapi kau keluargamu, kenapa gak kau berkati? Bukan di dalam kota, di samping kursimu kadang-kadang. Betul gak saudara? Ayo kita bongkar nih. Kerikil-kerikil di hati kita yang menghalangi pohon kita berbuah. Tukar dengan nilai yang membuat engkau menemukan harta terpendam. Amin. Lukas 12 ayat 34. Ada nilai tukarnya waktu, ada nilai tukarnya hubungan, ada nilai tukarnya kenyamanan hidup, ada nilai tukarnya perolehan harta. Saudara, saya mau menyoroti hubungan, kenyamanan hidup. Anak-anak remaja, anak muda, jangan nunggu yang tua-tua datangin engkau. Kunjungi orang-orang tua. Katakan haleluya. Saya mau cerita sedikit ya saudara. Waktu mama saya meninggal kemarin, kami agak kaget dengan semua yang harus diselesaikan. Tapi dalam kemurahan Tuhan saya lihat loh, apa yang dia tabur. Saya bilang sama kakak saya, dipanggil semua uang datang sama dia. Betulan. Sampai keponakan saya bilang gini, Tan, aku kawin. Udah dibuat segitu gedenya, direncanakan sekian lama. Gak bisa ngalahin opung. Tarik semua datang. Di situ saya baru bilang gini, semua yang kau tabur gak pernah hilang. Gak pernah hilang. Orang datang tiba-tiba saudara bawa roti Holland Bakery 200 atau 300 box. Satu kotaknya 3 macam. Siapa yang bayar? Ditaruh situ. Waktu kami bikin hitungan, itu siapa yang bayar? Ada orang ngasih.
Ada orang gerejanya bawa satu macam kue itu 200 potong. Dia bawa 3 macam loh. Dari mana itu? Yang ditabur mungkin gak sebanyak itu. Tapi Tuhan tahu melipat gandakan. Satu orang ibu bilang gini, Opung ini, waktu ada teman kami meninggal di kuburan, baru bulan Februari kemarin juga, dia datang ke kuburan, dia bawa pohul-pohul. Kau jangan pikir bikin pohul-pohul itu gampang untuk orang tua umur 75 tahun. Harus digenggam. Tapi dia lakukan itu nggak dijual. Dia bawa ke kuburan, dia kasih orang. Itu sampai dia jatuh, ada benjol di sini. Waktu diurut, tukang urutnya cerita sama saya, katanya nggak boleh cerita sama kakak karena saya polisi. Dia bilang, ini jatuh waktu aku ke kuburan. Temennya yang meninggal, nggak dilihat temennya yang dia bawa, tapi dia membagi kasih. Dia nggak punya uang banyak, tapi yang dia bagi itu selalu berlipat, berlipat, berlipat. Nggak imbang pohul-pohul sama Holland Bakery. Bilang dulu kanan kiri, pohul-pohul gak bisa dibayar orang bakery. Dan dia gak pernah ngasih 200 pohul-pohul, saya kasih tahu. Tapi yang dia tuai, sampai kami di kuburan harus pisahin itu roti. Ini ngapain 3 macam, semacam 2 macam. Saya mau kasih tahu, nilai yang kau tukar, itu selalu akan membuat Tuhan mempercayakan lebih lagi. Katakan amin. Lukas 12 ayat 34, salah seorang baca buat kita. Lukas 12 ayat yang ke-34 firman Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Bilang, baca dulu sama-sama. 2 ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau yang kau pandang penting itu cuma sekedar karir, engkau lupa ada Tuhan yang menyertai karirmu. Ada campur tangan Tuhan di studimu. Ada campur tangan Tuhan buat rumah tangga kita semua. Nggak ada karena hebatnya kita melayani. Apa yang kita tempatkan atau kita pandang berharga dalam hidup ini akan menarik banyak investasi hidup kita ke sana, sadar atau enggak. Kalau cita-citamu itu yang paling penting, lebih daripada engkau tahu, Tuhan bicara di hatimu. Nah, sebelum engkau berjuang untuk studimu, nah, bersekutu, aku mau beri kesegaran, nah. Aku mau beri hikmat, aku memberi kesembuhan, aku memberi kekuatan. Tapi kita bilang gak bisa. Kita mau bekerja, dia manggil, nah, aku akan ajari engkau menyelesaikan tiap tanggung jawabmu. Tapi kita bilang gak bisa. Padahal di sana, Tuhan sedang mau membuat kita naik. Katakan amin. Dia mau nangkat kita. Dia mau kalahkan musuh-musuh kita. Dia mau berkata, nah, aku akan beri hikmat yang membuat engkau bisa lebih daripada pemenang. Katakan haleluya. Saya akan tiba kepada bagian terakhir. Saudara, tadi Demas yang meninggalkan panggilan Tuhan. Ada Saul. Saul gak tahan nunggu Tuhan. Nunggu Samuel 7 hari. Di kitab 1 Samuel, ketika Saul dibilang begini, tunggu 7 hari, aku akan datang, kata Samuel. Samuel gak datang, buat Saul gak bisa. Apa yang Saul tukar? Dia tukar perkenanan Tuhan, tuntunan Tuhan dengan perkenanan manusia. Dia tukar perkenanan janji Tuhan dengan hasil yang harus dia lihat. Tahun ini kita sedang membidik pohon yang berbuah, katakan amin. Pohon ara yang berbuah, saudara. Dan nilai tukar itu akan jadi proses kita menghasilkan buah, katakan amin. Saudara, prinsip-prinsip dunia yang terakhir saya mau sampaikan. Terakhirnya ada beberapa kali ya, jadi sabar ya. Terakhir. Karena kata terakhir itu jadi kesegaran gue lihat. Yang terakhir ini ada bagian. Ada prinsip-prinsip dunia yang tanpa sadar masuk ke dalam pelayan Tuhan. Masuk ke gereja. Kadang-kadang orang suka berpikir begini. Udah capek kerja. Udah kerja keras. Boleh dong berlibur. Boleh dong jalan-jalan. Boleh dong makan-makan. Saya mau berkata, Tuhan aja bilang kita perlu istirahat. Betul gak? Ada yang salah dengan menikmati? Gak ada yang salah.
Tapi waktu hatimu mulai memuliakan dirimu, itu yang salah. Waktu kita bilang gini, aku kan udah capek kerja keras, sekarang waktunya aku menikmati. Tahukah engkau, Dia Bapa yang tahu memberikan yang terbaik bagi engkau dan saya. Engkau gak minta berlibur, Tuhan bisa buka peluang yang kau berlibur. Tapi waktu kita bilang gini, aduh gue pelayanan mulu. Tepuk dulu bahu kanan kirimu, pelayanan mulu, pelayanan mulu. Padahal sebulan cuma 2 kalinya kau pelayanan. Katakan haleluya. Amin. Amin. Saya ditawari saudara, kemarin lagi duka cita. Ada orang mau ajak jalan-jalan. Katanya apa, naik kapal pesiar. Waduh, saya belum tahu nih, semoga orangnya nonton jadi dicepetin kan. Tapi saya mau bilang gini, waktu ditawarin, ada nih bulan ini, tapi lewatin hari Minggu. No, aku bilang kalau lewat hari Minggu enggak, lu aja. Karena aku tahu kok, kalau Tuhan yang kasih nggak mungkin lepas. Kalau Tuhan yang ngasih nggak mungkin lepas. Tapi banyak kita untuk perolehan, kapan lagi dapat cuan? Ibadah bisa online. Lain kalau emang engkau kontrakmu udah jelas, tapi sering nyari sampingannya hari Minggu. Saya mau bercerita, bersaksi saudara, waktu saya keluar dari 3i itu, bukan karena pandemi, bukan. Saya mulai turun ketika income saya udah lumayan, 2 digit. Waktu saya mulai sadar, Roh Kudus ngomong, apa yang kau cari hambaku? Kalau saya harus presentasi, sebulan dapat tiket 2 kali keluar kota. Dan kalau presentasi itu ketemunya Jumat, Sabtu, Minggu. Yes, aku bisa cari pelayanan di sana. Kelihatannya rohani. Tapi kan Tuhan tahu hatiku. Betul nggak? Nyuruh orang gereja, sendirinya cari cuan, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ini saudara, buang semua nilai-nilai yang dari dunia itu. Katakan amin. Jangan selalu bilang begini, aku udah capek, aku udah jenuh pelayanan. No, ada yang salah sama kita. Pelayanan tidak akan pernah menjenuhkan waktu engkau ketemu sumber hidup itu. Yang bikin jenuh, engkau kerja, kayak mesin. Kerja, gak pernah ganti oli, gak pernah ketemu Tuhan, gak ngalami hadirat Tuhan. Di kesendirian, kau pasti jenuh. Pasti jenuh. Ya gak? Main musik, terus main musik kayak Kak Ani. Tiap minggu harus standby, libur harus hari biasa. Bayarnya lebih mahal ya kan, harus cuti. Tapi saya mau kasih tahu, banyak kebaikan Tuhan kau alami. Banyak. Kita gak bisa loh bilang gini, aku nih banyak korban. Kalau engkau datang kepada Tuhan, kau akan bilang gini, terlalu banyak yang sudah aku nikmati darimu Tuhan. Yang aku beri terlalu sedikit. Yang ku nikmati jauh lebih banyak. Katakan amin. Ketika saya di ICU, di ruang ICU mama saya melihat betapa berharganya nyawa. Ada seorang yang kami cerita, di ruang ICU itu kami punya grup penunggu ruang ICU. Saya mulai cerita, kalau di ruang ICU kami bisa ketawa-ketawa. Sampai ruang tunggu ICU kami bisa ketawa-ketawa sesama penunggu. Karena udah ada yang sebulan, ada yang udah 2 bulan, gak pulang-pulang. Jadi kami saling ngelucu, menguatkan. Tapi kalau pintu udah dibuka, krek. Ada panggilan suster, semua gemetar. Gak ada yang senyum lagi. Tapi saya mau cerita, saudara. Beberapa orang cerita, gimana tiba-tiba dia masuk ICU. Dia harus keluarkan deposit sekian 120 juta. Dan mereka langsung bayar. Yang penting tertangani. Tahukah engkau? Hidup ini berharga loh. Katakan hidup ini berharga. Firman Tuhan bilang begini, mana yang kau pilih? Nyawa itu jadi berharga. Matius 16 ayat 26 saya baca ya. Apa gunanya seorang memperoleh dunia tapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Hari ini kalau engkau diberikan nafas, kesehatan, kemajuan, pelajaran yang baik, nilai yang baik. Kalau engkau diberikan keluarga yang harmonis, kalau engkau diberikan saudara kesehatan, hari ini ingatlah, tukarlah semua yang fana ini dengan semua yang mulia. Katakan amin. 5 gadis bodoh dan bijaksana terlihat dari nilai tukarnya. Yang bijaksana, dia menukar dengan yang namanya minyak dalam buli-buli.
Saya dengar seorang hamba Tuhan bilang begini, waktu mereka menghadapi perjamuan, menunggu mempelai datang, gadis yang bijak ini bawaannya lebih berat, katakan lebih berat. Karena dia bukan hanya bawa satu buli, tapi buli-buli, persediaan. Yang lain ngelenggang. Tahukah engkau dalam pertandingan kita, kalau engkau menjaga mesbahmu, memang kelihatan lebih berat. Engkau yang melayani, engkau yang menjaga hubungan. Kadang-kadang bayarannya lebih mahal. Bukan kadang sih emang bayarannya lebih mahal. Tapi tahukah engkau, di waktu sukar, apa yang kau tukar itu akan terlihat membelamu. Katakan amin. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, ayo perhatikan hidup kita. Tukar dengan yang mulia. Tukar dengan yang mulia. Tukar dengan yang mulia. Semuanya akan ditambahkan kepadamu dan kepadaku. Mari tutup Alkitabmu.